Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Allah memberikan kita nikmat sehat afiat. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Royan Jaya. Nomor induk siswa 20 30 40 10 60 dari kelas Bahasa dan Sastra Arab B. Pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang aliran transformasional dengan metode mapping study. Baik, kita masuk ke dalam part A, yaitu bagian A, pandangan aliran transformasional terhadap bahasa. Adapun pandangan aliran transformasional terhadap bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa merupakan satu produk kebudayaan yang kreatif manusiawi. Lalu yang B, bahasa bukan merupakan rekaman tingkah laku luar yang berupa bunyi yang dapat didengar, melainkan bahasa merupakan satu proses mentalistik yang kelak kemudian dilahirkan dalam bentuk luar bunyi bahasa yang didengar atau kelak dimanifestasikan dalam bentuk tulisan. C, bahasa merupakan satu proses produktif, sehingga metode analisis bahasa harus bersifat deduktif. D, formalisasi matematis dapat juga dikenakan pada formalisasi sistem produktif bahasa. E, analisis bahasa tidak dapat dilepaskan dari hakikat bahasa yang utuh, yakni bunyi dan makna. F, menurut Chomsky, salah satu tujuan dari penelitian bahasa adalah untuk menyusun tata bahasa dari bahasa tersebut. Bahasa dapat dianggap sebagai kumpulan kalimat yang terdiri dari deretan bunyi yang mempunyai makna. Setiap tata bahasa merupakan teori dari bahasa itu sendiri, dan tata bahasa itu harus memenuhi dua syarat, yaitu kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa itu harus dapat diterima oleh pemakai bahasa tersebut sebagai kalimat yang wajar dan tidak dibuat-buat. Itu kalau dalam bahasa Arab itu mufid, yaitu memberikan faidah ataupun kepahaman kepada pendengar. Lalu yang kedua, tata bahasa tersebut harus berbentuk sedemikian rupa sehingga istilah yang digunakan tidak berdasarkan pada gejala bahasa tertentu saja. Dan semuanya ini harus sejajar dengan teori linguistik. Kalau dalam bahasa Arab, supaya orang itu mudah memahaminya dan kalimatnya itu lengkap, disebut jumlatul mufidah, kalimat yang lengkap, yaitu terdiri atas fiil, fa'il, dan maf'ul yang bisa memberikan kefahaman terhadap yang membaca maupun yang mendengar. Baiklah, next ke bagian selanjutnya tentang prinsip-prinsip dasar aliran transformasional. Cengkraman tata bahasa struktural dalam kajian linguistik yang seakan tidak dapat dilepas lagi, sedikit demi sedikit mengalami ketercabutan dengan dipublikasikannya gagasan Chomsky lewat bukunya Scientific Structure. Gagasan dasar Chomsky dalam buku tersebut yang lebih lanjut disebut dengan tata bahasa generatif transformasi tahap pertama atau TGT1, ialah penolakannya terhadap asumsi utama strukturalisme yang beranggapan bahwa kelayakan kajian kebahasaan ditentukan oleh deskripsi data kebahasaan secara induktif. Bagi Chomsky, kajian linguistik berkaitan dengan aktivitas mental yang berkaitan dengan probabilitas dan bukan berhadapan dengan data kajian yang tertutup dan selesai sehingga dapat dianalisis dan dideskripsikan secara pasti. Sebab itulah teori linguistik haruslah dikembangkan dengan bertolak dari cara kerja secara deduktif yang dibangun oleh konstruk hipotek tertentu. Menurut aliran, sebuah tata bahasa hendaknya terdiri dari sekelompok kaidah yang tertentu jumlahnya, tetapi dapat menghasilkan kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Seseorang bisa membuat berbagai kalimat yang tidak terbatas jumlahnya dan bisa ia mengerti, yang mana sebagian besar kalimat tersebut barangkali belum pernah diucapkan ataupun didengar. Kemampuan tersebut dinamakan aspek kreatif bahasa.
Baiklah, kita next ke bagian selanjutnya, yaitu tokoh-tokoh ahli transformasional. Di sini terdapat beberapa nama daripada tokoh-tokoh aliran transformasional. Namun yang akan kita bahas dari Noam Chomsky. Noam Chomsky lahir pada tanggal 7 Desember 1928 di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Beliau ini menentang teori yang mengatakan bahwasannya bahasa itu berasal dari kebiasaan seseorang ataupun rekaman tingkah laku seseorang yang disebut dengan habit. Nah, beliau mengatakan bahwasannya bahasa itu memang berasal dari sebelum-sebelumnya, dari Tuhan Tuhan itu sudah menciptakan bahasa. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Toha halaman 319 juz 16 baris ke-14 di sebelah kiri ayat ke-113 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyya akhir ayat. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Lalu dikuatkan dengan hadis Nabi, man takallam bil lughatil arabiyyah kalamahu dzikran. Barang kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berbicara dengan bahasa Arab, maka perkataannya menjadi zikir. Al-Hadis. Jadi jika dikaitkan dengan bahasa Arab dan perkataan beliau memang benar bahwasannya bahasa ini memang dari Tuhan sudah menciptakan bahasa tersebut. Lalu contoh kasus dari aliran transformasional, yaitu Noam Chomsky ini ataupun tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh aliran transformasional sangat menentang aliran struktural karena mereka berpendapat bahasa itu tidak hanya ada secara struktural yaitu SPOK, maka para tokoh-tokoh ahli aliran transformasional lebih meluaskan lagi. Kenapa tidak dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Contoh, kalimat aktif, saya meletakkan gelas di atas meja, yaitu wada'tul kubah alal maktabi. Ini bentuk dari yang maklum, kalimat maklum. Lalu diubah menjadi pasif, yaitu majhul, menjadi wudi'al kubu alal maktabi. Gelas diletakkan di atas meja. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang luas seperti na'at man'ud, terus ada mudhof ilaih dan lain-lain. Baiklah, alhamdulillah telah selesai pemaparan dari makalah tentang aliran transformasional. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Hadza astati'u ma qaddamtu lakum. Syukran ala husni ikhtimamikum wastima'ikum. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.